Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayat ikhwah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Uqbah qal haddatsana Muhammad bin Utsman Al-Qurashi qal haddatsana Haris qal haddatsana Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi an Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum wailun li aqma'il qaul wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Uqbah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Al-Qurashi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Haris, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sayangilah niscaya kalian disayangi, ampunilah niscaya Allah mengampuni kalian, celakalah bagi pendengaran yang mendengar perkataan tapi tidak memahaminya, celakalah bagi orang yang terus menerus yang ngotot atas apa yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah niscaya kalian akan disayangi. Ini maknanya jelas, kalau kita menyayangi makhluk yang lain, maka kita akan disayangi oleh Allah dan sayangi oleh makhluk yang lain. Lalu ampunilah niscaya Allah mengampuni kalian. Artinya maafkanlah kesalahan orang lain, niscaya Allah memaafkan kesalahan kita. Lalu Nabi menyatakan, celakalah bagi pendengaran yang mendengar perkataan tapi tidak memahaminya. Di sini Nabi menyerupakan pendengaran manusia dengan tempat minyak, wadah minyak dan semacamnya, ditaruh cairan, ditaruh minyak dan semacamnya, lewat begitu saja tapi tidak berpengaruh apa-apa. Nah, itulah Nabi mengumpamakan orang yang punya pendengaran dengan tempat tadi, wadah yang diberi minyak, diberi cairan tapi nggak berpengaruh apa-apa. Maksudnya apa? Orang ini mendengarkan kebenaran, mendengarkan nasihat tapi nggak ada pengaruhnya sekali, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya. Ini maksudnya, celakalah bagi, kalau terjemahkan, celakalah bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan tapi tidak memahaminya dan mengamalkannya. Lalu berikutnya, celakalah bagi orang yang ngotot. Musirin itu ngotot ya, terus-menerus apa? Terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan padahal mereka mengetahuinya. Maksudnya, celakalah bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa dalam keadaan mereka tahu bahwa itu dosa. Ya, ini maksudnya ya. Ini celaan bagi orang yang melakukan dosa dan tahu dia bahwa yang dia lakukan adalah dosa. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, perintah untuk menyayangi sesama. Tatkala kita menyayangi sesama, Allah akan menyayangi kita. Itu faedah pertama. Faedah kedua, perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tatkala seorang meminta maaf pada kita, maafkanlah kesalahannya. Dan memaafkan itu bukan perkara yang mudah, Bapak ya. Makanya keutamannya besar. Seandainya memaafkan itu perkara yang mudah, tentu semua orang bisa mempraktekannya. Kenyataannya tidak semua orang bisa begitu. Meminta maaf ringan, tapi memaafkan tidak ringan, butuh perjuangan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, celaan bagi orang yang mendengarkan nasihat
tapi tidak mau memahaminya dan mengamalkannya. Mendengarkan kebenaran, arahan, dia dengar tapi tidak mau memahaminya dan tidak mau mengamalkannya, tidak berpengaruh sama sekali pada hatinya. Nah, ini hati-hati yang bisa jadi keras ya kayak gini ya. Lalu faedah terakhir, celaan bagi orang yang terus-menerus melakukan dosa. Orang seperti ini dikhawatirkan mengalami su'ul khotimah, mati yang buruk. Mati yang buruk itu adalah orang yang mati dalam keadaan buruk adalah orang yang biasanya melakukan dosa terus-menerus lalu tidak bertobat. Sehingga akhirnya apa? Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.